Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, dimana MC dari donghua ini adalah seorang dewa yang tentunya awalnya ia diremehkan dan dianggap sampah. Namun ia memiliki kekuatan tersembunyi yang sembunyikan. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 rekomendasi donghua dengan MC-nya seorang dewa guys, baik yang memang dari seorang dewa yang berinkarnasi maupun dapat warisan dari seorang dewa guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Wanji Shengsu. Donghua ini menceritakan dewa yang bernama Ye Cheng yang jatuh dari dunia para dewa ke dunia biru. Ia sudah tinggal selama 200 tahun dan telah membentuk kekuatan besar di Baishou Qianggou. Keberadaan Ye Cheng selalu menjadi legenda, tetapi kekuatan dari dunia para dewa perlahan meluas ke dunia biru, serta pertempuran naga yang kejam akan segera dimulai. Untuk menghentikan pecahnya perang, Ye Cheng sendirian dalam perjalanan ke Beidi dan bertemu dengan sang tamu King Sue dengan rombongannya. Ratusan wahana Diwo Utara tiba-tiba muncul, sepenuhnya menyegel jalan mereka. Ye Cheng menembak dan mengalahkan para jenderal dan serigala Beidi dan menyelamatkan kelompok Mu King Sue. Begitulah awal perjalanan sang dewa yang terkuat yang pura-pura lemah ini guys. Yang kedua, Wanji Fase. Donghua ini menceritakan pada akhir kalender 2020 dataran Stern yang telah mencapai akhir peradaban karena habisnya elemen sihir yang akan mengantarkan kehancuran daratan di bawah badai kekosongan yang aktif kembali. Dan di sana tersisa dewa terakhir bernama Yaksue atau Master Faseng yang mengeluh karena tugasnya yang hanya menjaga perpustakaan. Beda dengan nasib para dewa lainnya yang begitu nyaman. Nah, di sini ia mengetahui bahwa energi sihir dunia telah menipis dan ia telah menjaga pagoda Falan selama 10 tahun. Namun saat ia keluar, tiba-tiba saja meteor jatuh dari langit dan menimpa dewa Faseng. Namun bukannya meninggal, ia malah terbangun di dalam kelas di tubuh MC kita yang bernama Yeksuang. Ia kemudian mengingat bahwa ia kembali ke masa 3000 tahun yang lalu, di mana sekarang itu ia adalah murid dari Akademi Sihir Sid dan bertujuan untuk menjadi penyihir terhebat di benua itu. Yang ketiga, Wushida Shengxiang. Donghua ini menceritakan Si Jiang yang merupakan reinkarnasi dewa dari dunia peri, dan ia berusaha mengikuti ujian peri untuk mengetahui jati dirinya secara menyeluruh dan berlatih teknik khusus untuk membangkitkan ingatan dewanya tersebut. Namun di sini Si Jiang memiliki tubuh yang abnormal, di mana usianya muda, namun tubuhnya cepat menua, di mana jika ia berusia 30 tahun nanti ia akan terlihat seperti kakek-kakek guys. Namun fisiknya menjadi lebih kuat dari manusia pada umumnya. Nah, Si Jiang mencoba menjalani kehidupan sekolah normal sebelum ia mati. Begitu juga dia kembali ke dunia abadi untuk menghindari pertumbuhan abnormalnya. Mulai saat itu, dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang didapatkan dari bumi, ia berjalan di jalan keabadian untuk menjadi dewa legendaris untuk mengembalikan hidup normalnya. Yang keempat, Chang'an Huangji. Donghua ini menceritakan pada tahun pertama Sheng Guan, perselisihan antara sekte Tiang Xuan dengan ras makhluk asing, di mana ras makhluk asing ini selalu membuat kerusakan di dunia manusia, dan tugas sekte adalah membasmi makhluk itu guys, untuk membuat dunia manusia menjadi damai. Beberapa tahun yang lalu di kota Lowling ada sebuah jalan bernama Chang'an. Jalan ini tidak sengaja bisa menghubungkan antara dunia manusia dan makhluk asing itu. Nah, di sini MC kita Gu Shaoning mengembara ke kota Lowling dan ia sangat ahli dalam bidang kesenian dan banyak lagi keahliannya dan mengklaim dirinya sebagai dewa kecerdasan. Ia pura-pura lemah di depan umum, tapi OP juga nantinya. Itulah awal perjalanannya guys di kota Chang'an. Yang kelima, Tianhuang Shengsheng. Donghua ini menceritakan di mana manusia mengalami masa sulit dalam peperangan
di mana ras manusia dikendalikan oleh 4 master hebat yang bertanggung jawab atas kemunculan para iblis. Namun beberapa tahun kemudian 4 master ini akan segera pensiun guys. Makanya sang Buddha mencari ke seluruh dunia untuk mencari penerusnya. Namun beberapa tahun kemudian lahir seorang anak dari raja yang bertepatan dengan lahirnya sang naga yang menjadikannya pertanda baik, dan diyakini bahwa ia adalah dewa tertinggi. Dia adalah Pangeran Ji Xiaofa. Ia adalah jenis pertama di desa Jisui. Namun di sini ketika ia bertemu dengan gurunya di dalam hutan, ternyata ia tidak memiliki kekuatan naga. Kemudian ia dibawa oleh gurunya untuk dilatih sena bela diri agar bisa menyelamatkan manusia. Begitulah awal perjalanan sang MC kita guys. Yang keenam, Nessa Reborn. Donghua movie ini menceritakan seorang yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Nessa yang terlahir di masa depan, di mana ia harus bertarung melawan klan naga untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Pemuda ini bernama Li Yongxiang yang bekerja sebagai kurir dan pembalap motor. Ia cukup puas dan bahagia dengan hidupnya. Namun takdir memiliki rencana lain untuk dirinya. Ia kembali dipertemukan dengan sosok The Dragon King yang terlahir kembali juga sebagai anak ketiga dari Bos D. Sama seperti pada era sebelumnya, The Dragon King begitu dihormati dan ditakuti di daerah tersebut. Namun ketika dirinya merusak kehidupan Li Yongxiang dan bahkan menyakiti adik perempuannya, Li Yongxiang tidak bisa tinggal diam. Kemarahan memenuhi dirinya dan ia akhirnya sadar akan jati dirinya yang sebenarnya. Yang ketujuh, Zhuang Xiliang, menceritakan tentang sebuah pulau misterius bernama Xiliang, yang mana pulau itu merupakan tempat pengasinan dan pemusnahan para dewa yang telah melakukan kesalahan. Karakter utama di sini adalah seorang wanita bernama Tuli, dan juga satu lagi sang Jiang Suang yang tinggal di pulau Xiliang. Tuli sendiri adalah gadis keras kepala, sedangkan Jiang Suang sendiri telah mengetahui rahasia pulau itu, bahwa semua dewa di sana sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali. Nah, disinilah kedua karakter ini bertemu dan kasih cinta rumit antara seorang pria immortal dari negeri peri dan gadis fana, serta berbagai petualangan yang penuh jebakan dan bahaya akan menghiasi alur cerita film ini guys. Yang kedelapan, Kuang Sheng Mosung. Donghua ini menceritakan alam dewa Brahma Sutiang mengalami kekacauan besar. Penguasa alam dewa Kaisar Beitiang dikepung dengan ribuan cara untuk dikalahkan dan dijatuhkan. Kemudian ia dibunuh karena dituduh menghina para dewa. Bersama naganya ia berusaha untuk mengalahkan orang itu. Namun kuantiti musuh terlalu banyak. Ia semakin terpojok. Ia pun berusaha melindungi semua kesadaran spiritualnya dan mengutus naganya untuk mencari penerus garis darah dewa untuk menstabilkan dunia dan memberkati semua ras. Dan kemudian Kaisar Beitiang pun mati, dan Sim berganti kepada seseorang yang terluka parah yang penuh dengan perban yang bernama Ling Xiao. Tiba-tiba masuk ke ruang waktu terhenti. Dengan naga, Kaisar Beitiang pun masuk ke dalam tubuh Ling Xiao. Disinilah perjalanan lelaki culun yang OP karena mendapatkan warisan dewa. Yang kesembilan, Nitiang Sisung. Seluruh alam semesta dibagi menjadi alam semesta dalam dan alam semesta luar. Kedua alam semesta ini adalah musuh satu sama lain, dan Donghua ini akan berfokus menceritakan Tiang Yuang yang merupakan seorang sampah di keluarganya. Namun ia adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi bernama Hongmeng Supreme, di mana kehidupan sang dewa sebelumnya ia dikhianati dan dibunuh oleh rekan dewanya yang ia anggap saudaranya. Namun di sini ia berinkarnasi dan berencana untuk kembali ke alam dewa untuk membalaskan dendamnya. Yang terakhir atau yang ke-10, Shenmue. Donghua ini menceritakan seorang pemuda yang dikubur hidup-hidup di pemakaman para dewa dan iblis. Dan setelah 10.000 tahun, kemudian ia bangkit dari kuburnya. Dan ia bingung atas kebangkitannya, karena yang ia ingat ia memang sudah mati guys. Pemuda ini bernama Cheng Nan. Atas bantuan ritual reinkarnasi dan bantuan aura dewa dan iblis dari makam tersebut yang masuk ke dalam pemuda itu, inilah awal kebangkitannya.
Pertemuannya dengan naga kecil menjadi awal perjalanannya dan akan mencari kekasihnya 10 tahun yang lalu yang bernama Yusing. Dia mengejar rahasia kematian para dewa sebagai petunjuk yang mengarah ke dalam 6 jalan yang luas di antara permainan langit dan bumi, dan akan diungkapkan identitas yang sesungguhnya dari dirinya. Nah, itu dia guys, 10 rekomendasi Donghua dengan MC-nya itu seorang dewa, baik yang memang dari dewanya sendiri ataupun reinkarnasi dari seorang dewa guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik dan MC yang OP parah tentunya. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang suka dengan tema seperti di atas bisa menontonnya juga. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa guys di subscribe dulu, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.